Kita bilang ke masyarakat, begini pelayanan Mahkamah Agung. Begini pelayanan Mahkamah Agung. Sudah vonis Sambo, nggak jadi hukum mati. Sekarang kita mau minta pelayanan di Mahkamah Agung kayak gini nih. Luar biasa negara ini ya. Luar biasa. Sampai saya serak tiap hari mengkritik negara. Sampai di sini pun teman-temannya mana? Teman-temannya mana? pula. Teman-temannya didata dulu. Luar biasa. Ini tidak boleh. Luar biasa. Didata dulu. Siapa yang bilang? Pertama kami nggak ngomong Tadi kan data-data. sedang istirahat. Kami juga Semuanya, tadi tidak dibilang semuanya. kenapa sekarang Semuanya bisa? sini. Data dulu. Jangan. Jangan. Apa yang ngatur? Jangan. Loh ini kan pelayanan bagi rakyat, kami mau ke kantin saja di Betul, data. saya bantu data dulu. Kenapa Anda teriak-teriak? Loh, tadi Bapak data dulu. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi cuci mulut, kamu juga. Kurang ajar kamu ya. Itu, didata dulu Pak, didata dulu. Kita bukannya Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kami baru saja mendatangi gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Memang tadi sempat terjadi insiden dan kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bisa lebih memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, karena gedung Mahkamah Agung ini dibangun dari pajak rakyat. Pegawai-pegawai, staf dan semua yang ada di lembaga yang mulia ini tentu digaji juga dari pajak rakyat, sehingga sudah sepatutnya abdi negara, ya, ASN itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami dapat menginsyafillah, kami juga dapat maklum karena petugas-petugas tadi sedikit emosi. Dan kami juga perlu juga untuk memberikan satu pencerahan di level lapangan tentang pentingnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat mencari keadilan. Dan hari ini kami datang dalam rangka untuk memohon keadilan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena kami memang sedang menangani kasus dari Gus Nur yang sebelumnya klien kami sudah mengajukan permohonan kasasi melalui perkara 271 Junto 318. Jadi 318 itu keputusan di Pengadilan Negeri Surakarta dan di keputusan di Pengadilan Tinggi Semarang 271. Nah, apa kepentingan kami? Tentu kami yang pertama kali bertanya. Silakan Pak. Silakan Pak. Nanti bisa diedit lagi Kak. Oh, iya. Nah. Tentu yang pertama kali kami bertanya tentang proses kasasi yang kami ajukan sampai di mana, kok belum ada kabarnya. Ferdi Sambo saja sudah keluar putusannya. Bahkan Ferdi Sambo putusannya luar biasa. Bagi penjahat yang melakukan pembunuhan saja, Mahkamah Agung bisa menyelamatkan nyawanya. Bagi istri penjahat yang turut dalam melakukan kejahatan pembunuhan berencana kepada almarhum Brigadir Joshua Huta Barat, itu saja ya bisa dikurangi hukumannya dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Ya, Ma'ruf, ya, Kuat Ma'ruf juga dikurangi dari 15 tahun jadi 10 tahun. Kemudian Ricky Rizal juga dikurangi dari 13 tahun jadi tinggal 8 tahun. Maka alangkah bijak tentunya kalau Mahkamah Agung memvonis bebas Gus Nur. Kenapa? Karena Gus Nur hanya divonis 4 tahun. Coba 20 tahun tinggal 10 tahun. 10 tahun. Kurang 10 tahun. Lah Gus Nur 4 tahun. Ya harusnya kan hilang semuanya. Dari hukuman mati Dari hukuman mati jadi seumur hidup, masih punya kesempatan dia. dikurangi lagi. Ya, masih punya kesempatan untuk ketemu keluarganya. Harusnya kan hukuman mati gitu. Nah ini Gus Nur, mohon maaf Yang Mulia, Gus Nur tidak meneteskan satupun darah dari warga negara Indonesia, apalagi meneteskan darah anggota kepolisian. Nggak ada yang dirugikan oleh Gus Nur. Gus Nur hanya melakukan mubahalah untuk mencari keyakinan dari namanya Bambang Trimulyono tentang keaslian ijazah saudara Joko Widodo. Lalu Bambang Tri bermubahalah. Ini pun yang pertama kali Yang Mulia kami perlu sampaikan. Ini Gus Nur ini di framing, dituduh melakukan penodaan agama. Setelah diadili nggak ada Yang Mulia. Di tingkat pertama nggak ada pasal penodaan agama. Di tingkat banding juga tidak ada. Yang pertama dianggap menyebarkan kabar bohong tentang ijazah palsu. Divonislah
6 tahun dari tuntutan 10 tahun penjara. Oleh pengadilan tinggi dikoreksi. Nggak ada pasal kabar bohong. Yang ada dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Divonis 4 tahun. Jadi nggak ada alasan kalau kemudian Putri Chandrawati saja bisa dikorting 10 tahun. Kuat Ma'ruf saja bisa dikorting 5 tahun. Ricky Rizal saja bisa dikorting 5 tahun. Kenapa untuk Gus Nur nggak minta 10 tahun? Nggak minta 5 tahun, 4 tahun saja biar dia bebas. Karena terakhir vonisnya hanya 4 tahun. Itu. Jadi adil. Kalau ada narasi, oh itu kan keadilan buat Sambo. Bagaimana dengan Gus Nur? Oh itu kan keadilan bagi Putri Chandrawati. Bagaimana dengan Gus Nur? Jadi kami mohon kebebasan dari Gus Nur. Karena tidak ada yang dirugikan. Pelapor-pelapor itu juga ketika ditanya nggak pernah tahu jasa aslinya. Dan ini perlu saya sampaikan kepada Pak Muldoko. Yang sudah menyatakan siap pasang badan untuk Pak Jokowi. Nah hari ini saya minta Pak Muldoko pasang badanlah untuk rakyat. Caranya apa? Sederhana. Tanyakan kepada Pak Jokowi ijazah aslinya. Karena kami yang sudah berusaha mencari ijazah asli itu, bentuknya seperti apa, sampai ke pengadilan, dalam proses pembuktian, Pak Muldoko saya sampaikan kepada Anda, tidak ada satupun ya, ijazah atau selembar kertas pun ijazah asli Pak Jokowi di persidangan. Jadi rakyat ini ragu presiden kita itu ijazahnya asli atau palsu. Kalau ijazahnya asli kenapa tidak didatangkan di pengadilan? Kalau ijazah palsu itu kabar bohong, ternyata kabar bohongnya dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Jadi kami butuh ada yang pasang badan. Kalau ada yang mau pasang badan, dan Pak Muldoko juga siap pasang badan, tolong Pak Mul, pasang badanlah untuk rakyat. Tanyakan keaslian ijazah ke Pak Jokowi dan sampaikan itu kepada publik. Ini kan tinggal setahunan lagi lah Pak Jokowi memimpin. Agar di ujung kepemimpinannya publik menjadi, oh ternyata ada. Hanya problemnya, ijazah itu nggak ada, bahkan di persidangan tidak ada. Lalu apa kerugian dari seorang warga negara yang menanyakan? Jadi nggak usah pasang badan untuk Presiden Jokowi karena ujaran Jokowi bajingan apa itu namanya? Bajingan tolol gitu loh. Pasang badanlah untuk rakyat. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi, negara tidak dirugikan serupiah pun. Dan negara tidak akan merasa jatuh wibawanya kalau membebaskan Gus Dur. Terutama kepada Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia tentu akan mewariskan atau menyampaikan legasi penyeimbang lah paling tidak. Legasi keadilan, oh ternyata Gus Dur pun dibebaskan. Jadi kemarin Putri Chandrawati turun 10 tahun, masih bisa semacam dikompensasi gitu. Tapi kalau Gus Dur tidak dibebaskan, lalu apa negara ini? Hukum apa negara ini? Saya ini advokatnya mendampingi semua prosesnya. Dan saya bersaksi tidak ada satupun ya selembar pun ijazah asli yang dihadirkan. Loh, kita itu kan kalau proses bersidang, bukti kopi dinazegel, cocokkan dengan asli. Kemudian oleh ketua majelis hakim ditulisi sesuai dengan aslinya. Lah ini dalam perkara Gus Dur nggak ada proses itu, karena nggak ada ijazah aslinya. Jadi saya harap, saya bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar bisa memberikan keadilan kepada Gus Nur, agar bisa memberikan keadilan kepada masyarakat, agar bisa memberikan ketentraman kepada masyarakat mencari keadilan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami bersama para advokat ya mengirim surat untuk bertanya atau menindaklanjuti kasasi yang dilakukan oleh advokat Gus Nur. Ya, kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia saya sampaikan bahwa ya skandal ijazah palsu ini ya, skandal dugaan ijazah palsu ini adalah skandal yang paling besar, problem yang paling besar, karena sudah terbukti di pengadilan itu Pak Jokowi sebagai saksi utama tidak pernah hadir. Demikian juga ijazahnya yang asli juga tidak pernah bisa dihadirkan oleh JPU. Sampai di situ kita bersitegang antara saksi ahli JPU. Ya, dia menekankan kaidah al-bayyinah
'alal mudda'i. Barang bukti itu wajib bagi penuduh, ya, dihadirkan oleh penuduh. Dan di sini dalam hal ini adalah JPU. Dan berkali-kali disampaikan, ya, wajib menghadirkan ijazah asli. Tapi tidak pernah dihadirkan dan merasa tidak mampu JPU ini untuk menghadirkan. Maka sidang ini adalah sidang dagelan, sidang permainan saja. Ini Pak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, sudah ditegaskan bahwa Gus Nur ini, ya, dituduh, ya, dia menista agama dengan mubahalah, ternyata tidak terbukti. Ya, dituduh dengan kabar bohong, ternyata tidak terbukti. Sebaliknya, dugaan kuat ijazah Pak Jokowi betul-betul palsu. Yang kedua, bukti juga yang lain, subhanallah, pada kasus Sambo, Pak Mahfud berkoar-koar, Pak Muldoko berkoar-koar, tokoh-tokoh, ya, baser-baser berkoar-koar. Pada kasus Rocky Gerung, ya, skandal, ya, bajingan tolol, semuanya berkoar-koar, ya. Tapi dalam kasusnya Gus Nur, dugaan ijazah palsu, Pak Mahfud MD diam saja, Pak Muldoko diam saja, alias tidak berani berkomentar karena akan dituntut untuk menghadirkan ijazah aslinya. Apalagi DPR, ya, Puan Maharani, ya, diam saja, membisu. Semuanya ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Nur untuk menyelesaikan masalah, menjernihkan masalah, ya, bahwa dugaan kuat ijazah palsu, ya, ini adalah benar adanya. Dan kalau ini benar adanya adalah minta maaf Pak Jokowi, selesai. Jangan mengikuti bertobat, jangan mengikuti penjilat, jangan mengikuti baser, jangan mengikuti oligarki. Nah, ini sekali lagi Pak Mahfud, Pak Muldoko, Pak Luhut, ya, dan juga, ya, menteri-menteri yang lain, ya, ini adalah skandal besar ini. Yang terakhir yang disampaikan oleh Gus Nur ini agar bertobat dan kembali. Problem negeri ini bukanlah radikal-radikal, bukanlah ulama habaib tokoh yang lurus yang ditangkap, bukan itu. Tapi musuh negara ini adalah asing dan asing, oligarki, rezim Jokowi yang menjilat ini, Pak. Bertobat, Pak. Maka kami sampaikan, kalau ini tidak diselesaikan, akan terjadi permasalahan yang sangat besar. Maka harus segera diselesaikan. Gus Nur wajib bebas. Ya, sekali lagi, Gus Nur wajib bebas. Kalau tidak bebas, maka cita-cita Pak Jokowi, Indonesia ini maju di akhir kepemimpinannya. Indonesia ini akan maju. Maju ini hanya sekedar impian. Maju kejatuhan Jokowi, bisa, ya, yang terjadi malah. Maju hutangnya, maju korupsinya, maju kemiskinannya, maju oligarkinya, maju kebohongannya dengan ijazah palsu. Maka semuanya ini akan menjatuhkan Pak Jokowi. Maka tidak ada cara lain, Pak. Jangan mengikuti para pengkhianat, para penjajah, dan juga para baser, ya. Bertobatlah, itu adalah jalan satu-satunya, dan wajib Gus Nur dibebaskan. Demikian yang kami sampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, ya. Semua rakyat Indonesia ini melihat dan mengadili, ya, perkara ini. Kalau ini, ya, tidak dibebaskan, maka akan menjadi skandal besar yang akan memporak-porandakan, ya, menjatuhkan marwah dari institusi Mahkamah Agung. Karena sudah menjatuhkan, ya, oknum-oknum yang ada di Mabes, sudah, ya, nampak kebohongan mereka. Demikian juga di Pengadilan Negeri Surakarta, demikian juga lanjut Pengadilan Tinggi Semarang. Nah, tinggal sekarang, Pak, ya, hati dan iman Bapak ini. Ya, demikian yang saya sampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk yang kesekian kalinya rakyat bertanya kembali, ya. Kalau saya sebagai rakyat, mungkin orang mengatakan
baru satu orang, tidak mungkin mewakili rakyat katanya gitu. Tapi atas nama individu saya pribadi, ya, saya mengatakan jika kasus ini berlanjut, ingat Pak Jokowi gitu, kejujuran di dunia ini, terutama di Indonesia ini sangat mahal harganya. Saya ulang Pak Jokowi, ya, Anda masih beragama Islam, Anda masih punya iman, Anda masih punya moral, Anda masih punya etika, jujurlah Anda kepada kami rakyat Indonesia gitu. Kalau benar ijazah Bapak asli, tunjukkan. Tunjukkan kepada kami. Tunjukkan kepada kami rakyat Indonesia gitu. Tapi kalau terbukti palsu, ya, dengan sukarela semestinya Bapak Presiden dengan segala hormat wajib mengundurkan diri dengan segera. Kalau tidak, ini menjadi akan presiden buruk bagi presiden-presiden berikutnya gitu. Kenapa? Yang ijazah palsu saja yang sudah dibuktikan di pengadilan bisa menjadi presiden. Apalagi yang tidak punya ijazah gitu. Yang palsu saja bisa jadi presiden, apalagi yang tidak punya gitu. Artinya apa? Negara ini ternyata tidak punya aturan, ya. Kita dididik dari SD, dari SMP, dari SMA sampai perguruan tinggi dengan etika kejujuran. Nah, saya mempertanyakan kembali gitu kepada Bapak Presiden, di mana kejujuran Anda? Kalau benar Anda punya ijazah, buktikan secara gentleman, buktikan secara kesatria gitu, ya. Jangan main sembunyi-sembunyi gitu. Kenapa? Satu kejahatan, kebohongan, ya, itu akan terbukti dan dampaknya sangat menyakitkan Bapak Jokowi. Mungkin hari ini Anda masih berkuasa, masih bisa menyimpan rahasia itu gitu. Tapi kelak, ya, Allah akan membukakan rahasia yang selama ini Bapak sembunyikan. Ya, sekali lagi kami ingatkan Bapak Presiden, ya, kalau Bapak tidak berani jujur kepada kami rakyat Indonesia, sungguh, ya, laknat Allah akan menanti Bapak Presiden. Ya, sekali lagi saya ulang, laknat Allah akan menimpa Bapak cepat atau lambat. Ya, jika Bapak masih terus menerus tarik ulur dengan kasus ijazah palsu ini gitu. Terakhir Bapak Presiden, kami ingatkan gitu. Ya, kami memang rakyat kecil, tidak punya kuasa gitu. Tapi ingatlah, doa-doa rakyat yang terjalimi itu makbul, langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tinggal masalah waktu saja Bapak Presiden. Ya, kalau Anda masih berkuasa saat ini, itu hanya istidraj. Ya, Anda dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Anda gitu. Tapi ingatlah gitu, Anda akan dihinakan sehina-hinanya. Ingat Bapak Presiden, saya ulang, Anda akan dihinakan sehina-hinanya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ya udah. Baik. Terakhir tentu kita akan menunggu respon dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita akan uji apakah Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi garda terakhir penjaga keadilan bagi masyarakat. Apakah Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa melayani para masyarakat yang mencari keadilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, atau sebaliknya Mahkamah Agung Indonesia menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang zalim, menjadi alat legitimasi bagi ijazah palsu, menjadi alat penzaliman dengan memberikan ketidakadilan kepada rakyat. Kita tunggu saja dan kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menyampaikan amanah dakwah. Kita telah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita telah menyampaikan bukan hanya satu ayat, banyak pengetahuan yang kita ketahui dalam kasus ini kepada masyarakat, kepada penguasa, dan cukuplah kepada Allah kita memohon pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bila fisabil haq fastabil khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.